Oke. Morning to every one of you. God bless you. Puji Tuhan untuk Morning. all of you are watchmen in the house of the Lord. Kita semua dipanggil sebagai hamba-hamba Tuhan ya, di posisi kita untuk doakan untuk diri sendiri, keluarga dan negara. Waktu ini waktu indah, sukacita kita boleh datang ke ruangan Tuhan dipenuhi Roh Kudus. God is with us. He's filling us with the Holy Spirit and He's leading us and guiding us. I want you to prepare for battle because the battle belongs to the Lord. Kita bukan saja dalam doa dan sukacita, tapi peperangan rohani ya. Teruskan tugas di mana-mana kita ada. Walau Bogor ke, Surabaya ke, Jawa ke, di mana-mana. Jakarta ya, Singapura juga. Karena saya sudah monitor situasi ini dari 2019 ke sekarang ya. Waktu lockdown itu ke sekarang sudah buka, tapi kelihatan pemimpin-pemimpin dunia ini sudah don't know the way, tidak tahu cara mana pergi kemana. Kita butuh macam Paulus di Book of Acts 27 dalam ya Acts 27 itu 27. Acts itu apa? Coach? Acts? Kisah Rasul. Kisah Rasul 27 itu, baca itu. Keadaan kita macam Acts 27 sekarang. Ada Paulus di dalam, rasulnya, dan campur dengan banyak orang dia ke arah ke Roma. Dan waktu itu ada storm, big storm ya. Dan kalau tidak tangan Tuhan campur itu, kapal itu sudah masuk laut ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan dengar doa Rasul Paulus. Kita semua dipanggil macam Rasul Paulus. Rasul itu dalam perkataan English is apostle. Apostle means sent out. You are sent out to do the mission work. Kita dipanggil, diutus untuk melayani bukan saja khotbah, bukan saja doa, tapi di mana-mana kita ada, bawa Injil Tuhan dan menjadi sebagai testimoni ya. Dan orang lihat kita, mereka boleh lihat sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Kalau you punya situasi sekarang di mana-mana you ada, jangan lihat gelap itu. Kamu ada Kristus dalam kamu. God is with you. Christ is with you. So do not look at the darkness around. Focus on Christ. Some of you are already long in the ministry. Some are just new. Ada banyak yang sudah lama dalam pelayanan. Apa-apa panggilan di jabatan. Ada yang belum lama, tapi kebenaran itu hari ini dari Kisah Rasul 27. Baca semua dan meditasi. Ya, jangan pakai Alkitab sebagai mantra ke sebagai magic ya. Itu kebenaran hidup untuk kita dalam roh, makanan kita untuk hari ini. Ya, Acts chapter 27, Kisah Rasul 27. Kalau you lihat Rasul Paulus waktu itu, kalau dia tidak pakai iman dan Roh Kudus ajarnya, kapal tenggelam, dia tenggelam. Tapi Kristus ada dengan kita dalam situasi itu. Kristus dengan Rasul Paulus. Kristus dengan semua kamu, di mana-mana kamu ada. Pagi ini kita mau doakan untuk negara Indonesia, karena G20 diutus pemimpin Jokowi di Bali itu, 20 negara akan datang, lebih dari 7 juta orang akan kunjung ke daerah Bali dan daerah-daerah itu. Kita jangan lihat politik, tapi lihat tangan Tuhan di atas Indonesia. Ini tidak terjadi dari mana-mana negara waktu ini di daerah kamu, Indo-Pasifik ya. Bukan saja Indonesia, Indo-Pasifik, Australia, semua. Dan Presiden Jokowi sudah minta Perdana Menteri Australia untuk datang untuk G2 juga, G20. Dan dia kata, saya akan datang, tapi saya duduk dengan kamu, bukan dengan Putin. Itulah situasi yang parah untuk Commonwealth sama G20, negara-negara free allied. Ya, Indonesia itu non-allied, dari Bandung kita tahu,
dan doakan untuk Bogor, daerah kamu semua. Ini bukan main politik lagi ya. Ini sudah peperangan rohani. Kisah Rasul 27. Kalau saya khotbah penginjilan, saya tahu ayat-ayat, tapi you butuh cari semua, doakan, dan tanya Tuhan, apa Tuhan you mau buat dengan saya dalam kapal, dalam gelombang ini. Kapal kelihatan besar, tapi banyak kapal-kapal kecil di Indonesia. Ya 2000 lebih daerah sudah tenggelam. Jangan bicara di Pacific region ya, dekat Solomon Island, semua karena air sudah masuk dari laut, dari mana-mana. Tapi kita butuh Roh Kudus dalam kita sebagai Rasul Paulus untuk beritahu kabar benar untuk situasi-situasi yang lain. Dan kita mesti ada visi Kristus dalam gelombang ini, dalam kapal kita. Amin. Saya boleh dengar amin dari semua orang. Amin, Amin. amin, amin. Ya, saya teruskan ya. Saya bukan khotbah. Amin, amin. Saya bukan pendeta yang khotbah dan lari ya. Hit and run. Saya mau bicara terus. You dipanggil, you diutus, power of love, untuk Roh Kudus pakai kita, negara kita, Indonesia, Singapura, Malaysia, Indo-Pasifik, untuk menjadi berkat, garam dan terang untuk dunia ini. Jangan lihat diri sendiri. Kita ada kekurangan, tapi dalam Tuhan tidak ada kekurangan. 5 roti, 2 ikan dalam tangan Yesus boleh dipakai. Sampan dalam tangan Yesus boleh dipakai. Keldai di dalam Yesus boleh dipakai. Apa-apapun kamu dengar suara Kristus, akan ada mujizat. Besar ke kecil tidak ada apa-apa. Mujizat itu dalam nama Tuhan Yesus. Saya doakan Bogor, saya doakan ya Jawa, saya doakan Jakarta. Semalam you sudah tahu mereka ada grup di Jakarta ya, berdiri atas merah putih itu Pancasila. Kalau waktu itu Soekarno dan Hatta tidak tangkap visi itu, you sama saya hari ini tidak boleh bicara. Saya pakai Inggris, you tahu, saya pakai bahasa, you tahu. Ada orang Malaysia di sini, Charles. Charles, you tahu? You sudah dengar? Charles, you understand? Charles, are you here? You are called for this time. All of us are called. Kita semua dipanggil oleh Tuhan. Saya dalam pelayan, yes, God bless you, Charles. And you continue with 2 King 5 ya. Baca 2 Raja-Raja 5. Waktu kamu sendiri doakan. Ya, we need prophets like Elisha, prophets like Elijah. Kita butuh Elisha, kita butuh Elijah, kita butuh rasul macam Paulus. Kalau tidak, situasi ini berat sekali. Bukan saja duniawi, regional, dan Jokowi itu diutus oleh Tuhan. Sebelum dia keluar, kita mau Raja Damai masuk daerah kita. Raja Damai, bukan raja yang lain-lain ya. Maling-maling. Banyak maling-maling mau masuk. Tapi kita diutus untuk doa. Untuk Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Kalimantan, Nusantara, Pasifik, Australia, semua jaga oleh kita dalam roh. Dan program ini tiap-tiap pagi kita butuh doa. Puji Tuhan untuk pelayanan dari Honduras. Ya, hari itu dia khotbah luar biasa. Dia tangkap juga, situasi dia juga parah di Latin America. Ya, dan daerah-daerah Roman Catholic mesti dipenuhi Roh Kudus. Daerah-daerah HKBP mesti diutus oleh Roh Kudus. Daerah-daerah Protestan mesti diutus oleh Roh Kudus. Kamu ingat kamu Pentecostal ke Charismatic tidak ada guna. Adakah kamu anak Tuhan? Adakah kamu dipanggil di mana-mana posisi kamu? Ya, bukan saja rasul, pendeta, penginjil, dan pengajar teologi. Semua mesti dipakai oleh Tuhan. Amin, Coach? Amin, Coach? God is using you. Amin. Amin. Tuhan utus Bapak pagi ini kita semua dari lain-lain daerah. Jangan lihat muka kamu di cermin. Lihat Kristus dalam kamu. Dan dalam kamu, Kristus adalah kuat, juru selamat, dan dia adalah raja di raja, dia rasul, lebih rasul, dia adalah Tuhan kita, Tuhan Kristus. Hari ini saya dengar suara Tuhan untuk semua kamu, ya, dari
Kisah Rasul 27. Baca itu, renungkan, dan tanya Tuhan. Apa Tuhan, rencana Tuhan untuk saya, untuk anak-anak saya, gereja, sel group, di tempat kerja, utus kita menjadi penginjil yang benar macam Yesus, menginjil rasul macam Yesus, dan nabi macam Yesus. Kita dalam tubuh Kristus. Ya, jangan ajar teologi saja, tapi kebenaran. Teologi itu bagus. Saya ada teologi, ya, S3. Saya ada S3 dalam politik, international relation, S3 dalam pendidikan. Tapi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam hidup kita, kita boleh hancurkan semua kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa gelap, kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan di daerah kita, pelayanan kita, negara kita. Dan merah putih itu darah Yesus, ya, dan murni hati kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Tuhan, saya doakan untuk semua orang dalam tim ini sekarang, di mana-mana mereka ada. Saya dengar suara ayam juga berkokok, luar biasa ayam itu. Berkati ayam itu, berkati anjing, berkati semua dalam suara saya. Rumah-rumahan, situasi yang gelap, kita menjadi garam dan terang. Dan kasih Tuhan akan turun dalam keluarga kita. Banyak orang yang bonafik, banyak orang yang tidak cari Tuhan lagi, sudah lari. 60% santai dan tidur, tapi 40% sudah bangkit. Kita butuh lebih banyak bangkit dari tubuh Yesus. Power of love ini, power of the Holy Ghost, Roh Kudus yang boleh buat itu, bukan lain-lain agama kelihatan rohani. Tapi dari hati kita, hati Bapa, berkati mereka semua, mujizat terjadi dalam rumah mereka. I want to pray for you. Saya mau doakan semua di mana-mana posisi kamu sekarang. Dalam bilik ke, dalam ruangan doa ke, di mana, angkat tangan sekarang. Semua angkat tangan. Take up your hand. Angkat tangan. Dan you sebagai representatif, you sebagai, ya, pendoa syafat, di mana-mana ada, angkat tangan dan doakan untuk rumah tangga, untuk semua orang dalam tanggung jawab kamu, semua didoakan, ya. Ya, doakan sekarang. Ambil 5 menit untuk doakan. Dari Kisah Rasul 27 dan yang dalam Nabian, dua raja-raja 5. Elisha datang dan dia doakan untuk keluarga itu dan mereka dapat mujizat. Bukan saja oil, anointing oil, tapi mereka berkati daerah mereka semua. Kampung kamu boleh diberkati oleh keluarga kamu. Mujizat terjadi Soe Kupang dulu itu bukan sengaja. Sekarang boleh buat Tuhan di timur, di mana-mana Tuhan boleh lakukan lagi, ya. Dalam gelombang ini roh Tuhan akan turun pakai keluarga kamu, kantor kamu, pelayanan kamu, di mana-mana, di pasar, di mana-mana. Bukan saja gereja. Gereja itu tubuh Kristus. Gereja itu dipanggil, diutus untuk melayani Tuhan, bukan main gereja 1 minggu 1 kali, pergi ke gereja 2 kali tiap-tiap tahun. Bukan gereja, kamu adalah gereja. Kerajaan Tuhan dalam kamu. Matius 6:33, Matius 6:34, kamu diutus, dipanggil, dan keluarga kamu. Jangan lihat orang. Doakan terus, mujizat akan terjadi. Banyak orang akan dimenang dan diurapi oleh Roh Kudus, dibaptis, diajar kebenaran. Bukan teologi-teologi dari luar, tapi dari hati kita. Bapa akan berkati kamu semua. Saya doakan sekarang Pak Coach dan network kita, Full Gospel Businessman, Power of Love, dan lain-lain. Pakai kita Tuhan luar biasa. Goncangkan daerah pelayanan kita dengan Roh Kudus. Goncangkan one more time. 1 kali lagi Tuhan. Goncangkan Tuhan. Goncangkan terus Tuhan. Sebelum G20 di Bali, goncangkan terus. Dan di Bali juga, Tuhan sudah mau pakai Bali, Bunda di sana, dan banyak-banyak dalam kerajaan Indonesia. Bukan saja bulan dan bintang, ada yang dari
Nasrani adalah yang lain-lain agama akan dimenangkan di provinsi-provinsi kita. Saya mau doa dengan tim ini dan mau hancurkan kuasa-kuasa iblis, dukun, bomo-bomo, dan lain-lain yang main di belakang. Kita mau hancurkan kuasa iblis, daerah kita, posisi kita. Dan adat istiadat akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan culture ini akan menjadi sebagai witness, sebagai injilan untuk negara 20 ke, G20 ke, G7 ke, seluruh negara di dunia ini akan dengar apa Tuhan buat di Indonesia, Indo-Pasifik ini. Saya mau bawa suara nabian sekarang kepada you semua. Kalau you betul-betul percaya dan betul-betul doa macam Zakarias dan ya sebelum Kristus dibawa oleh Maria, Tuhan pakai dua orang itu, orang tua ya, nabi, dan mereka dengar suara Tuhan, mereka beritahu dan terjadi Kristus. Waktu yang gelap sekali, lebih gelap dari waktu kita bila Kristus dibawa. Bukan saja di Bethlehem, sebelum itu dia 2 tahun di Egypt ya, dibawa ke sana oleh Yusuf dan Maria. 2 tahun lari dari kerajaan waktu itu Pilatus ya, dan dia dipakai Tuhan di Egypt, di Mesir ya. Tuhan sudah pakai Mesir waktu itu, Tuhan akan pakai Mesir, Tuhan akan pakai Israel. Waktu ini Israel macam Tower of Babel ya. Situasi ini kalau bukan tangan Tuhan, Israel macam Babel ya, dari Babylon itu waktu kita tahu Tower of Babel ya. Ya, kita mesti doakan Israel di sana, doakan Israel, Indonesia, Jerusalem, Manado, doakan Maluku, Ambon, NTT, Flores, ya, Irian Jaya, Papua, Sumatera, daerah-daerah Serani, Flores, semua, Toraja, haleluya. Saya sudah ke banyak tempat, saya lihat hamba-hamba Tuhan di sana, tunggu untuk Roh Kudus penuhi daerah mereka. Ya, ini bukan patung Yesus di Tobake, patung Yesus di mana-mana. Bukan patung, kita dalam tubuh Yesus. Puji Tuhan, waktu Jokowi mereka membina ya di Toraja patung itu. Tapi patung itu tak guna kalau tidak ada Roh Kudus. Ya, patung Yesus di Indonesia kata lebih tinggi dari patung di Brazil. Tapi bukan patung, Yesus itu redeemer. Yesus itu yang buat kita kuat dalam situasi ini. Mari kita angkat tangan, saya mau doakan all of you. I want to pray for all of you. Saya mau doakan untuk semua Bapak dan Ibu di sini. You dengar suara saya khotbah dari Singapura dalam bahasa Indonesia campur-campur, Inggris bukan campur-campur. Ya, dalam S3 saya sudah tahu semua, tapi dalam kebenaran hidup dalam Kisah Rasul 27 ya. Pegang itu, doakan untuk Bali G20, doakan untuk daerah-daerah kamu. Kalau tidak, dalam gelombang ini tidak boleh tahan. Macam Petrus ya, dia coba jalan atas air dengan Kristus. Tanpa Kristus pegang tangan dia sudah give up, tidak ada panggilan lagi. Karena mujizat Kristus, dia panggil Kristus, Kristus masuk dalam situasi itu, dia menjadi rasul ke Roma dan dia menjadi martir di Roma dengan Paulus. 2 hamba-hamba Tuhan beri hidup mereka untuk Roma. Kita doakan untuk Roma, untuk Pope Francis itu dia dipenuhi Roh Kudus juga. Tuhan akan pakai dia dan semua hamba-hamba Tuhan. Apanya gereja tidak lihat lagi ke arah ke Kristus. Bukan dogma-dogma, bukan tradisi, tapi Kristus saja kebenaran hidup. The truth, the life, dan jalan kepada dia. Tuhan, saya mau tutup doa sekarang. Terima kasih untuk Coach. Luar biasa dia. Coach, this is from the Lord to you. This morning you heard me tell Charles 2 Kings 5. Yeah? You read that and then Acts 27. And you need to bring this truth. Not just a story. Bukan saja cerita dalam 2 Raja 5 dan Kisah Rasul 27, tapi konsep
rema ya, dan perkataan Tuhan yang hidup itu dalam hidup kamu, dalam network kamu. Kalau tidak, banyak orang zooming saja. Tidak ada Zoom dalam Roh Kudus, GPS dalam Roh Kudus. God bless you. Thank you. Amen. Amin, amin, amin. Amen. Haleluya. Thank you, Pastor John. Terima kasih. Haleluya. Pegang kebenaran. Amin. Thank you. Amin, amin. Mungkin dari saudara-saudara kita ada yang terberkati dengan firman Tuhan, silakan yang mau bersaksi. Monggo, saya buka ruang kesaksian. Mungkin Ibu Ellen mau bersaksi, Bu Ellen, silakan. Belum, Bu, belum. Oh, belum. Silakan Ibu Lydia Alang, bagaimana keadaannya hari ini? Oke. Ibu Lydia Lalang. Mungkin saya yang bersaksi, Ibu Joy. Oh, silakan. Ya, jadi hari ini semua dalam rancangan Tuhan ya. Saya katakan demikian. Kenapa saya tadi malam juga komunikasi dengan Ibu Nestorus, dia pulang tengah malam ya. Dia pulang tengah malam, nah kemungkinan pagi ini dia nggak bisa bangun karena tengah malam pulang, dia kasih tahu sama saya. Nah, saya pikir bisa pagi ini bangun. Tapi ini semua dalam rancangan Tuhan. Dan hari ini kita mendengar bagaimana pimpinan Tuhan lewat hambanya P. John, di mana Roh Kudus itu memberikan kita kemampuan ya melihat hal-hal yang belum terlihat. Nah, ini yang luar biasanya. Dan itu salah satu Tuhan berikan kepada saya, di mana melihat yang belum terlihat. Nah, itu yang membuat saya sampai hari ini bisa kuat seperti Pijong katakan tadi, di mana kemampuan melihat yang belum terlihat. Ayat dasar saya dalam 2 Korintus pasal 4 itu yang luar biasa, dan saya sampai hari renungkan sesuai dengan arahan dari Pijong tadi. Itu salah satu nubuatan yang akan datang, akan terjadi, dan setiap umat Tuhan diberikan kemampuan lebih. Dan saya percaya itu, dan hari ini Tuhan berbicara ya kepada saya khususnya dan kepada kita semua umumnya, bagaimana Tuhan akan berkaryakan dahsyat. Dan saya sungguh dikuatkan juga lewat pernyataan pada saat hari ini. Nah, sehingga membuat saya tetap kuat hari ini karena bagaimana Roh Kudus bekerja. Ya, jadi saatnya gereja itu bukan gereja berbicara gedung katanya, tapi bagaimana kita sebagai tubuh Kristus, di mana satu yang lain saling menopang, saling menguatkan. Itu pekerjaan Roh Kudus dalam setiap orang percaya. Dan hari ini sukacita saya ya, saya alami sendiri bagaimana Tuhan bekerja lewat hambanya yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Itu dari saya, Tuhan memberkati. Saya akan kembali kepada Ibu Joy. Terima kasih, Pastor Surbakti. Masih ada yang mau bersaksi? Silakan, saya beri waktunya. Ibu Joy, let me say a word to Ibu Yvette ya, in Honduras. I can see she's here. Ibu Yvette, God bless you. Amen. God bless you too. The word is from 2 Kings chapter 5 and Acts chapter 2, 27. Those two scriptures, meditate on it, act on it. God is going to start a revival, not only in Honduras. There's been revival all over, but from Honduras. So 2 Kings 5, you know, the story of the widow, the oil multiplied, debts canceled. Amen. And then Acts 27, Apostle Paul in the ship. Tuhan berkati. God bless you. Love you. God bless you. Amen. Thank you. Yep. Amen. God bless you too. Gloria a Dios. Amen. Gloria a Dios. Thank you, Yvette. Dios los bendiga. Amén. Thank Dios you. le bendiga a usted también. Yes, God gracias. bless you too. Gracias. Puji Tuhan, kita sudah saling disatukan dengan kasih Kristus ya, walaupun kita berjauhan, tapi kita menjadi satu di dalam kasih Kristus. Kita belum pernah bertemu secara fisik, tetapi kita bertemu di dalam kasih Tuhan Kristus karena Roh Kudus
yang selalu menyertai kita. Amin.